Bab 77. Meskipun belum berusia 13 tahun, Huo Yuhao masih terlihat tinggi dan perkasa ketika dia berada di atas panggung sebelumnya. Dia dipenuhi dengan semangat berdarah panas, bersama dengan kesombongan yang tampaknya mencengangkan. Sebagian dari kesombongan itu tentu saja palsu. Selain itu, ada juga 6 cincin jiwa berwarna merah darahnya. Semua hal ini telah tertanam kuat dalam benak Wang Dong, dia tidak bisa melupakan satu pun dari mereka. Mengapa aku memiliki 6 cincin jiwa ketika aku berada di sampingmu? Wang Dong bertanya. Huo Yuhao menjawab, keterampilan jiwa imitasiku memungkinkanku mengendalikan segala sesuatu dalam radius 3 meter di sekitarku, itulah sebabnya aku menunggumu mendekatiku sebelum aku melepaskannya. Alasan Anda memiliki 6 cincin jiwa adalah karena 600.000 cincin jiwa adalah batas kemampuan pikiran lawan kita. Menggunakan tiruanku untuk membuatnya tampak seolah-olah kami berdua adalah kaisar jiwa sudah cukup untuk menakuti mereka. Namun, saya tidak menyangka mereka akan selemah itu. Seiring dengan keterkejutan yang diterima oleh cincin jiwa kami, mereka juga dibuat linglung sesaat ketika saya menggunakan interferensi spiritual saya pada mereka. Selain itu, menggunakan cahaya emas untuk menyalakan kekuatan Haodong kami cukup efektif. Meskipun itu tidak meningkatkan kekuatan jalan emas kami, jangkauan serangannya jelas meningkat sedikit. Tampaknya tulang lengan kirimu bersinergi dengan baik dengan skill fusion kami. Wang Dong mengangkat bahunya. Namun, menggunakan serangan habis-habisan seperti itu langsung menghabiskan seluruh Haodong power kami. Kembali saja sudah sulit bagi kami. Meskipun pertarungan ini memuaskan, kami memperlihatkan serangan kami yang paling kuat. Bukankah kita lebih banyak kehilangan daripada memperolehnya? Huo Yuhao menjawab, Anda tidak bisa melihatnya seperti itu. Pertandingan ini sangat penting bagi kami, dan hanya karena ini adalah pertandingan pertama kami. Selain itu, ini juga merupakan babak pertama babak sistem gugur. Saat ini kami mewakili kejayaan Akademi Shrek, dan semua orang yang menonton dapat melihat berapa usia kami. Jika ini pertarungan normal, kami harus mengungkapkan kekuatan sebenarnya dari semua orang. Namun, kami melakukannya secara berbeda hari ini. Kami berdua bahkan belum terlihat berusia 15 tahun, namun kami menampilkan budidaya peringkat kaisar jiwa. Bukankah itu akan mengejutkan semua orang? Sekarang kita telah mengejutkan semua orang, mereka akan melebih-lebihkan kemampuan kita. Oleh karena itu, mereka akan merasa gugup saat melawan kami di masa depan, dan kami akan memanfaatkan kegugupan mereka untuk menang. Oleh karena itu, peluang kami untuk melewati babak round robin sebelum para senior kami pulih menjadi jauh lebih tinggi. Pada saat yang sama, mengungkapkan kekuatan kita memungkinkan kita menyembunyikan kekuatan orang lain. Hal terpenting yang perlu kita fokuskan adalah efisiensi. Meskipun jalan emas kami memerlukan 3 hari untuk diisi ulang sebelum kami dapat menggunakannya lagi, kami menggunakannya pada hari pertama untuk mengendalikan musuh. Oleh karena itu, kami dapat menggunakannya kapan saja selama putaran round robin. Seperti yang Anda lihat, kami telah mencapai beberapa hal dalam satu gerakan. Dari pertandingan ini, saya benar-benar memahami betapa pentingnya reputasi Akademi Shrek sebagai akademi nomor 1 di benua ini. Jika bukan karena ketenaran akademi kita membuat mereka takut, pertandingan kita pasti tidak akan semudah ini. Wang Dong bergumam sebagai tanggapan, namun, kami tetap akan mengungkapkannya cepat atau lambat. Pertandingan kita nanti pasti tidak akan semudah itu juga. Selain itu, cincin jiwa 600.000 tahunmu terlalu palsu. Saya merasa jika Anda membuat jiwa terakhir Anda berdering 100.000 tahun yang lalu, itu akan jauh lebih bisa dipercaya. Anda menggunakan pengetahuan mereka tentang cincin jiwa untuk membodohi mereka, tetapi begitu mereka benar-benar memikirkannya, mereka akan menyadari bahwa Anda pasti menggunakan semacam metode khusus untuk membodohi mereka. Kaisar jiwa yang belum genap berusia 15 tahun sudah cukup mencengangkan, tetapi kaisar jiwa yang memiliki cincin jiwa 600.000 tahun adalah cerita lain. Itu adalah sesuatu yang jauh melebihi akal sehat. Kamu benar. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Darahku mengalir deras ke kepalaku, saya hanya mencoba membuat Akademi Shrek terlihat lebih kuat. Karena itu, saya membuat semuanya cincin jiwa ratusan ribu tahun. Kalau dipikir-pikir lagi, aku memang agak bodoh.
Tapi apa yang sudah dilakukan sudah selesai, saya tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Biarkan saja mereka memikirkan apapun yang ingin mereka pikirkan. Wang Dong meletakkan tangannya di belakang kepala dan berbaring kembali di tempat tidur. Dia menatap langit-langit dan berkata, sejujurnya, kita tidak perlu terlalu memikirkannya. Ayo lakukan yang terbaik untuk menang. Bagaimanapun, mustahil bagi kita untuk menjadi juara sendirian. Setiap pertandingan penting. Huo Yuhao berbaring di sampingnya dan meletakkan tangannya di belakang kepalanya juga. Itu benar. Apakah menurutmu kita akan memiliki peluang menjadi juara setelah saudari Xiao Tao dan yang lainnya kembali? Wang Dong menyikutnya dengan sikunya. Menjauhlah dariku. Dan bagaimana saya bisa mengetahui jawabannya? Kami mungkin punya peluang. Bagaimanapun, Ma Xiao Tao dan Dai Weiheng keduanya adalah kaisar jiwa. HMPH, memanggil adiknya Xiao Tao adalah istilah yang penuh kasih sayang. Saya tidak menyangka Anda mengidap Oedipus kompleks. Kaulah yang mengidap Oedipus kompleks, Huo Yuhao menjawab dengan sedih. Aku hanya tidak mengerti mengapa kamu begitu memusuhi dia. Wang Dong berbalik ke arah Huo Yuhao dan memukul keningnya. Jangan lupa, kita hampir mati karena dia yang terakhir kali. Orang sepertimu benar-benar melupakan semua kesetiaannya saat dia penuh nafsu. Huo Yuhao memegangi dahinya yang sakit dan menggerutu, hei, umurku baru 12 tahun. Apa maksudmu dengan bernafsu? Pikiran macam apa yang ada di otak Anda? Itu semua pasti merupakan pemikiran yang tidak sehat. Di usia kita seharusnya belajar dengan giat dan mengincar langit. Jangan terlalu memikirkan banyak hal, mengerti? Wang Dong mendengus. Akan lebih baik jika itu benar-benar terjadi. Aku akan kembali ke kamarku. Dengan itu, dia duduk untuk turun dari tempat tidur. Namun, Huo Yuhao meraih tangannya. Jangan kembali. Wang Dong buru-buru menarik tangannya, lalu memeluk selimutnya dan balas menatapnya dengan waspada. Apa yang ingin kamu lakukan? Huo Yuhao memutar matanya. Kamu penuh dengan omong kosong. Tentu saja berkultivasi. Karena mereka telah menyelesaikan babak sistem gugur pada hari pertama babak round robin itu sendiri, para siswa dari Akademi Shrek dapat beristirahat dengan baik selama 2 hari berikutnya. Namun, tidak ada jejak tim cadangan yang mereka nantikan selama 2 hari ini. Orang tersibuk di antara mereka selama 2 hari ini pastinya adalah Wang Yan, yang masuk dan keluar hotel setiap hari. Dia tampak muncul pada suatu saat, lalu menghilang pada saat berikutnya. Pada malam ketiga turnamen, dia mengumpulkan mereka semua di ruang konferensi dan mengadakan pertemuan. Xiao Tao, bagaimana lukamu? Pandangan Wang Yan tertuju pada Ma Xiao Tao, Dai Weiheng, dan Ling Luochen. Ma Xiao Tao menjawab, karena kami dapat memulihkan diri dengan damai selama beberapa hari terakhir, pemulihan kami berjalan cukup baik. Saya seharusnya bisa pulih sepenuhnya dalam waktu sekitar setengah bulan. Jika saya harus mengikuti turnamen dengan paksa, 10 hari sudah cukup. Namun, saya khawatir hal itu akan memperburuk cedera saya. Cedera internal adalah cedera paling serius yang bisa dialami oleh seorang master jiwa. Serangan pada organ dalam seseorang dapat menyebabkan translokasi, yang mengakibatkan serangkaian cedera secara berurutan. Untungnya, mereka bertiga tidak diracuni saat terluka. Jika ya, masalah ini tidak akan bisa diselesaikan hanya dalam waktu setengah bulan. Misalnya, yang lain, yang dikirim kembali ke akademi untuk memulihkan diri, tidak akan pulih sepenuhnya setidaknya selama 3 bulan. Bahkan sekarang, trio Ma Xiao Tao masih merasa marah terhadap kejadian yang terjadi di pegunungan Mingdou. Kemampuan master jiwa jahat itu terlalu jahat. Mereka belum pernah melihat keterampilan seperti miliknya, yang akan semakin kuat jika semakin banyak jumlah mayat yang ada. Kalau tidak, mereka tidak akan menderita kerugian sebesar itu. Dai Weiheng berkata, hal yang sama berlaku untuk saya. Ling Luochen juga mengangguk dan berkata, saya pulih seperti yang diharapkan. Itu bagus, kata Wang Yan. Dia kemudian melihat ke arah 7 anggota tim persiapan, yang dipimpin oleh Bei. Di pertandingan pertamamu, kamu menunjukkan kepada lawanmu betapa kuatnya Akademi Shrek. Lebih tepatnya, Anda meningkatkan reputasi Shrek lebih jauh lagi.
Saya telah mengamati pertandingan akademi lain selama beberapa hari terakhir, dan mendengarkan reaksi yang ditimbulkan oleh pertarungan pertama Anda. Efek yang kalian semua capai jauh lebih baik dari yang kami harapkan. Akademi Shrek kami telah menjadi perwujudan, misterius dan berkuasa, di mata akademi lain. Mereka tidak tahu apa kekuatan kami yang sebenarnya, sementara Huo Yuhao pasti menjadi pusat perhatian. Terlebih lagi, berkat pertunjukan yang diatur oleh Yuhao dan saya sendiri hari itu, dia menjadi pemimpin tim di mata mereka semua. Bagi kami, sudah seperti itu. Bei berkata sambil tersenyum. Huo Yuhao tersipu ketika berkata, "Kakak senior, tolong berhenti bercanda. Betapapun lemahnya saya, bagaimana saya bisa menjadi pemimpin? Meskipun kekuatan jelas merupakan atribut terpenting dalam turnamen ini, tidak semuanya bergantung padanya," jawab Bei dengan tegas. "Bukankah penampilanmu di pertandingan pertama benar-benar luar biasa? Siapa di antara mereka yang duduk di sana yang bisa melakukan pekerjaan lebih baik dari Anda? Saya tidak berpikir bahwa bahkan 3 siswa di halaman dalam dapat mengalahkan mereka dengan satu gerakan seperti yang Anda lakukan." Ma Xiaotao tersenyum dan berkata, "Apa yang dikatakan Bei benar. Penampilan Anda hari itu sungguh luar biasa. Meskipun kultivasi Anda tidak terlalu tinggi, bahkan kami harus mengakui bahwa keterampilan jiwa Anda benar-benar luar biasa, terutama ketika Anda menggunakannya untuk bermain-main." Huo Yuhao akan selalu merasa malu setiap kali berhadapan dengan Ma Xiaotao. Namun, Wang Dong di dekatnya pasti tidak akan berada di dekatnya. "Kakak senior Ma, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa Yuhao sedang mempermainkan? Bukankah itu yang dia lakukan demi membiarkan akademi menang?" Ma Xiaotao tersenyum sebagai tanggapan, tetapi tidak mengatakan apapun. Dia hanya memandang dengan ambigu ke arah Huo Yuhao dan Wang Dong. Wang Yan melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar semua orang diam. Dia kemudian melanjutkan, "Selama 2 hari terakhir ini, saya telah memeriksa dengan cermat pertandingan antar akademi lain. Babak penyisihan pertama ini hanya bisa digambarkan sebagai sengit. Tidak ada akademi lain yang menang semudah kami. Bahkan Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon sedikit kesulitan menghadapi lawan mereka membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk menyelesaikan pertempuran mereka. Artinya kita pasti punya cukup waktu untuk menghemat dan memperkuat energi kita. Fase turnamen round robin akan dimulai besok. Faktanya, daftar pertarungan untuk round robin sudah keluar. Tampaknya disusun berdasarkan urutan tim yang lolos babak penyisihan ini. Tujuan saya selanjutnya adalah membuat rencana untuk pertandingan besok." Setelah pengalaman mereka dengan tangan kematian dan mendengar instruksinya sebelum pertandingan pertama turnamen, bahkan 3 siswa dari halaman dalam telah sepenuhnya menerima Wang Yan sebagai guru utama tim. Wang Yan berkata, "Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao semuanya adalah muridku, oleh karena itu aku tahu sedikit tentang kemampuan mereka. Namun, aku tidak tahu banyak tentang kalian berempat. Saya harap Anda semua dapat memberitahu saya tentang keterampilan jiwa Anda, karena itu akan berdampak pada rencana yang akan saya atur untuk pertandingan tersebut." Biasanya, keterampilan jiwa adalah rahasia terbesar seorang master jiwa. Namun, situasinya tidak sama di dalam akademi, apalagi sekarang mereka sedang menjelang pertandingan penting. Oleh karena itu, wajar jika Wang Yan menanyakan pertanyaan ini. Bei mengangguk dan menjadi yang pertama untuk memberi contoh sebagai pemimpin tim mereka. Dia berkata dengan nada serius, "Saya memiliki total 4 keterampilan jiwa, cakar naga guntur, petir kuat, kemarahan guntur, dan kepala naga guntur." Setelah itu, dia dengan hati-hati menjelaskan karakteristik keterampilan jiwanya dan penggunaannya. Kemudian giliran Susanshi dan Jiang Nanan. Susanshi dianggap sebagai siswa nomor 1 di halaman luar bersama Bei, dan 4 keterampilan jiwanya memperluas wawasan semua orang. Adapun Jiang Nanan, keterampilan jiwanya juga cukup baik. Khususnya, jika dia menggunakannya dalam pertarungan 1 lawan 1, itu pasti akan meninggalkan kesan mendalam pada lawannya. Akhirnya, giliran Hichaito. Dia juga seorang leluhur jiwa seperti yang lainnya. "Chaito, mengingat fakta bahwa kamu adalah seorang insinyur jiwa, biasanya tidak perlu menanyakan tentang keterampilan jiwamu. Namun, situasi saat ini agak istimewa.
Kita harus memanfaatkan segala sesuatu sesuai keinginan kita. Jika memungkinkan, bisakah Anda memberitahu kami tentang jiwa bela diri Anda? Wang Yan bertanya pada Hichaito. Hichaito mengangguk, tapi dia memasang ekspresi malu di wajahnya saat dia berkata, sebenarnya, bahkan jiwa bela diriku pun memiliki kegunaan tertentu. Tapi saya yakin tidak ada di antara Anda yang mau menggunakannya. Itu sebabnya saya tidak repot-repot menunjukkannya. Ketika Huo Yuhao mendengar kata-kata ini, dia tiba-tiba teringat saat dia melihat Hichaito dengan benda panjang dan hitam di mulutnya. Ekspresinya langsung menjadi agak aneh. Wang Yan tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, semuanya ada gunanya. Ayo, mari kita lihat jiwa bela diri unikmu. Hichaito melihat sekeliling dan, karena kurang percaya diri, berkata, kamu tidak boleh tertawa. Ma Xiaotao mengangguk dengan serius dan menjawab, baik. Kami tidak akan menertawakanmu. Sekarang cepat, jangan buang waktu lagi. Ayo dan tunjukkan kepada kami keterampilan jiwamu ini. Wajah gelap Hichaito memerah saat dia berkata, ayah ini punya cerutu tebal. Ma Xiaotao tercengang, dan dia langsung marah. Apa yang baru saja Anda katakan? Namun, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan amarahnya, ketika 4 cincin jiwa, 2 kuning dan 2 ungu, tiba-tiba muncul dari bawah tubuh Hichaito. Cincin jiwa pertamanya menyala, dan benda hitam dan panjang yang pernah dilihat Huo Yuhao muncul kembali di tangan Chaito. Ruangan itu segera menjadi sunyi. Hichaito melihat sekeliling, dan, kecuali Huo Yuhao, semua orang tercengang. Dia dengan cepat berkata, kamu tidak boleh tertawa. Kamu berjanji tidak akan melakukannya. PFFF, seluruh ruangan langsung tertawa terbahak-bahak. Semua orang mulai tertawa, bahkan Wang Yan pun tidak terkecuali. Ya, itu memang sungguh unik. Jiwa bela diri Hichaito unik hingga tak seorang pun menduganya. Mereka tertawa terbahak-bahak hingga suaranya bahkan terdengar di koridor luar. Tawa mereka kebetulan didengar oleh pemimpin tim utama Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon, M. Arulong, yang kebetulan sedang melewati koridor. Ekspresinya langsung berubah ketika dia mendengarnya. Mengapa orang-orang dari Akademi Shrek tertawa terbahak-bahak? Round Robin akan dimulai besok. Hichaito menjadi marah karena rasa malu yang dia rasakan. Dia membalas dengan ganas dengan segera memasukkan cerutu panjang yang dia pegang ke dalam mulut Susanshi yang terbuka lebar. Wajah tersenyum Susanshi langsung menegang. Kemudian, semburan api muncul entah dari mana di ujung jari Hichaito yang memegang permainan tersebut, yang menyulut ujung cerutu lainnya. Bab 78. Master Jiwa Tipe Makanan Jenius? Batuk, Susanshi mulai terbatuk-batuk karena dia hampir tersedak oleh asap. Hichaito mendengus dan berkata, saya telah secara khusus mengatakan kepada semua orang bahwa saya tidak ingin membicarakannya, tetapi kalian masih memaksa saya juga. Selain itu, kalian semua mengatakan kalian tidak akan tertawa, tetapi tidak ada dari kalian yang menepati janjimu. Semua orang berhenti tertawa dengan susah payah. Mereka tertawa terbahak-bahak hingga perut mereka mulai terasa sakit, terutama Ma Xiaotao. Awalnya, dia mengira Hichaito sedang mengutuknya, tapi siapa sangka itu hanyalah mantra jiwanya. Hichaito, beritahu aku ini. Jiwa bela dirimu termasuk dalam kategori apa? Ma Xiaotao bertanya sambil mencoba menahan tawanya. Setelah menanyakan pertanyaannya, dia tidak tahan lagi dan mulai tertawa lagi. Hichaito marah dan menjawab dengan marah, kamu adalah siswa senior dari halaman dalam, dan meskipun begitu, kamu bahkan tidak mengetahui informasi dasar seperti itu? Hanya jiwa bela diri tipe makanan yang membutuhkan mantra jiwa untuk muncul. Oleh karena itu, saya adalah master jiwa tipe makanan. Saat Hichaito menjelaskan sesuatu, Susanshi berteriak kaget. Dia mengeluarkan cerutu kental itu dari mulutnya. Selanjutnya, yang mengejutkan semua orang, dia mendekatkannya ke mulutnya lagi dan menarik napas dalam-dalam, kemudian mengembuskan seteguk asap. Ruang pertemuan langsung dipenuhi bau tembakau. Hal ini tidak buruk. Pikiran saya menjadi lebih jernih setelah hanya merokok 2 kali, rasanya menyenangkan sekali. BI di dekatnya tertawa ketika dia menyela, tentu.
Memegang cerutu tebal Caito di mulutmu pasti terasa enak, kan? Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao tidak terlalu mengerti maksud ucapannya, tapi semua orang tertawa terbahak-bahak. Wajah Su Sanshi segera memerah dan Jiang Nanan di dekatnya menundukkan kepalanya, wajahnya bahkan lebih merah daripada wajah Su Sanshi. Su Sanshi menghentakkan kakinya dengan marah ke arah Bei Bei dan mencoba memasukkan cerutu ke dalam mulutnya. Karena kamu terus berulang kali membicarakanku, kamu juga harus mencicipinya sebelum berbicara. Tapi Bei Bei tidak berencana untuk membuka mulutnya bahkan jika alternatifnya adalah kematian, jadi dia berjuang sekuat tenaga. Karena kekuatan keduanya seimbang, Su Sanshi tidak punya cara untuk menjebaknya. Wang Yan juga berhenti tertawa dengan susah payah dan berkata, "Baiklah. Jangan berisik. Caito, apa efek dari jiwa bela diri tipe makananmu?" Caito mendengus dingin dan tidak menjawab. Wang Yan tertawa dan berkata, "Baik. Saya berjanji tidak ada yang akan menertawakan Anda, tetapi Anda juga tidak bisa menyalahkan kami. Mantra jiwamu terlalu aneh, kami tidak bisa menahan tawa. Bagaimanapun, kamu harus memberitahu kami. Ini mungkin penting saat melawan musuh kita besok." Caito menjawab dengan agak enggan. "Yang aku gunakan tadi adalah skill jiwa pertamaku. Ini disebut cerutu kental yang merangsang pikiran. Setiap cerutu dapat tetap menyala selama sekitar 20 menit. Ketika diisap, akan memperkuat pikiran dan kekuatan spiritual penggunanya. Jenis keterampilan jiwa ini lebih cocok untuk orang seperti Yuhao. Jika dia merokok cerutu, saya dapat meyakinkan bahwa keterampilan jiwa tipe spiritualnya akan mengalami peningkatan setidaknya 10%. Setelah mendengar penjelasannya, semua orang yang tersenyum di ruangan itu saling memandang dengan cemas. Ekspresi senyuman mereka menghilang dan perlahan digantikan dengan keterkejutan. Wang Yan adalah yang paling terkejut. Itu bisa memperkuat keterampilan jiwa tipe spiritual? Dan itu bisa memperkuat keterampilannya setidaknya 10%. Caito mengangguk dan berkata, "Ya. Bukankah itu normal bagi master jiwa tipe makanan? Namun, pada akhirnya, kita tidak sebaik master jiwa tipe tambahan. Saya pernah mendengar bahwa ada anggota klan 9 harta karun di tahun kedua yang keterampilan jiwanya memiliki tingkat amplifikasi yang menakjubkan." Wang Yan berkata, "Memang benar, tapi dia perlu terus-menerus mengkonsumsi kekuatan jiwa untuk mempertahankan efeknya. Di sisi lain, Anda tidak perlu mengeluarkan kekuatan jiwa tambahan apapun setelah membuat cerutu. Dan yang lebih penting lagi, keterampilan jiwa tipe makanan membutuhkan kekuatan jiwa yang paling sedikit. Seolah-olah itu belum cukup, bukankah keterampilan jiwamu juga akan semakin kuat seiring dengan kemajuan kultivasimu?" Caito memikirkannya sebentar dan berkata, "Itu benar. Konsumsi kekuatan jiwaku tidak tinggi. Namun, karena saya biasanya menggunakan sebagian besar kekuatan jiwa saya pada alat jiwa, saya tidak pernah terlalu memperhatikan keterampilan amplifikasi yang tidak berguna ini. Kegunaan utama cincin jiwaku adalah untuk meningkatkan peringkat kekuatan jiwaku, dan di antara keempat keterampilan jiwaku, satu-satunya yang sering aku gunakan adalah yang pertama. Dan itu hanya karena ia memiliki kemampuan untuk meningkatkan akurasi saya saat menggunakan alat jiwa. Karena tiga lainnya tidak berguna bagiku, yang aku punya hanyalah gambaran samar tentang efeknya." Wang Yan memandang kerumunan dan bertanya dengan nada serius, "Apakah Anda memikirkan apa yang saya pikirkan?" Dai Weiheng menjawab, "Sepertinya Departemen Jiwa Bela Diri telah kehilangan master jiwa tipe makanan yang sangat berbakat." Wang Yan mengangguk setuju. "Tepat sekali." "Ah?" Caito bingung dan terkejut, "Apakah kamu berbicara tentang aku?" Wang Yan tersenyum pahit, "Siapa lagi yang bisa kita bicarakan?" "Caito, kamu tahu kalau ada master jiwa tipe makanan di antara generasi pertama 7 monster Shrek, kan? Jiwa bela dirinya adalah sosis, dan sekarang kalau dipikir-pikir, dia mirip denganmu dalam banyak hal. Mantra jiwanya juga sangat lucu. Namun pada akhirnya, dia tetap berhasil menjadi pembangkit tenaga listrik dan menikah dengan penerus klan 9 harta karun. Pada saat itu, dia juga memperkuat pagoda berlapis 7 harta karun leluhur Rongrong dan mengubahnya menjadi pagoda berlapis 9 harta berharga. Anda harus memahami bahwa master jiwa tipe makanan sama sekali tidak berguna. Jika kami menganggap BIBI sebagai pemimpin grup,
dan Huo Yuhao sebagai otak masa depan, maka Anda adalah tulang punggung penting tim dengan jiwa bela diri tipe makanan Anda. Hichaito memandang Wang Yan dengan tidak percaya. Sampai sekarang, dia percaya bahwa jiwa bela dirinya sama sekali tidak berguna selain saat dia berlatih. Bahkan Fen Yu tidak terlalu memperhatikan jiwa bela dirinya begitu dia mengetahui bahwa itu adalah jenis makanan dan hanya melatihnya di bidang alat jiwa. Selain itu, mantra jiwa tersebut cukup aneh dan rawan menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, dia tidak terlalu banyak menggunakan keterampilan bela dirinya. Hari ini, atau lebih tepatnya, setelah Wang Yang mengungkap misteri keterampilan bela dirinya, dia menemukan bahwa bahkan dia bisa menjadi master jiwa yang kuat. Pada saat ini, Hichaito merasa surga sedang menertawakannya. Otaknya menjadi kosong, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Tidak perlu meragukan kemampuanmu sendiri, kata Wang Yan. Setelah aku selesai menjelaskan semuanya akan menjadi jelas. Tahukah Anda tipe master jiwa mana yang paling banyak diminati oleh sebuah tentara? Itu tepatnya adalah master jiwa tipe makanan. Apa yang Anda dengar itu benar. Itu bukan tipe penyerangan, tipe pertahanan, tipe kelincahan, tipe kontrol, atau tipe tambahan, tapi itu adalah master jiwa tipe makanan yang jarang terlihat dan tidak berbahaya. Mengapa? Wang Yan bertanya secara retoris, lalu menjawab pertanyaannya sendiri. Itu karena master jiwa tipe makanan dapat bertindak sebagai pendukung lini belakang pasukan, dan bahkan dapat meningkatkan kekuatan pasukan secara keseluruhan. Jika Anda seorang ahli jiwa pertempuran, tentara dapat melihat Anda dan bertindak sebagai penonton, atau bekerja sebagai umpan meriam. Tetapi jika Anda seorang ahli jiwa alat tipe makanan, Anda dapat berintegrasi dengan para prajurit. Misalnya cerutu kental ini dapat meningkatkan kekuatan spiritual sebesar 10%. Jika kita membandingkannya dengan skill jiwa tipe tambahan, itu memang tidak layak untuk disebutkan. Namun, kamu dianggap sebagai talenta di antara talenta jika kita berbicara tentang master jiwa tipe makanan? Aku tidak mengerti, jawab Hichaito kaget. Wang Yan berkata, izinkan saya menanyakan hal ini kepada Anda. Dengan waktu yang cukup, berapa banyak cerutu yang dapat Anda buat dengan tingkat kekuatan jiwa Anda saat ini? Hichaito menjawab, banyak sekali. Setidaknya 1000, menurutku. Namun, jika tidak digunakan dalam 2 hari, cerutu tersebut akan kadaluarsa dan tidak akan berpengaruh apapun. Alis Wang Yan terangkat. 2 hari? Maksudmu cerutu yang dibuat dengan kemampuan jiwamu bisa bertahan selama 2 hari sebelum menjadi busuk? Hichaito menjawab seolah sudah jelas, ya. Namun, jika kita membandingkannya dengan cerutu biasa, masa berlakunya sangat cepat. Wang Yan melolong marah setelah beberapa saat merenung, cepat, pantatmu. Tahukah kamu kalau biasanya barang yang dihasilkan oleh Soul Master tipe makanan lainnya hanya bisa bertahan beberapa jam? Waktu pelestarian lebih dari 3 jam sudah dianggap sebagai prestasi besar. Jika bisa bertahan selama 12 jam, sang Master Jiwa bisa dibilang jenius. Dan Anda, yang dapat melestarikan ciptaannya selama 48 jam penuh, membicarakannya seolah-olah itu adalah sesuatu yang biasa. Jika kami memanfaatkan sepenuhnya kemampuan Anda, keterampilan jiwa Anda dapat memungkinkan pasukan yang terdiri dari 1000 tentara meningkatkan kekuatan mereka dengan cerutu Anda selama beberapa jam. Apakah kamu mengerti? Dan jika menyangkut rekan satu tim, Anda pasti bisa memberi mereka 1 atau lebih set cerutu sebelum setiap pertempuran. Saat mereka menghisapnya selama pertempuran, mereka akan menerima peningkatan dari keahlian Anda. Namun, Anda sudah memulihkan kekuatan jiwa yang digunakan untuk membuat cerutu jauh sebelum pertandingan. Dengan kata lain, seolah-olah ada master jiwa tambahan di tim kami. Hichaito menggaruk kepalanya dan berkata, apakah ini benar-benar mengesankan? Efek dari keterampilan jiwaku yang lain mungkin lebih baik. Wang Yan membanting meja dan bangkit. Apa yang kamu tunggu? Cepat, beritahu kami tentang 3 keterampilan jiwa Anda yang lain. Mari kita lihat bom apa yang akan kamu jatuhkan kali ini. Pada saat ini, Wang Yan merasakan detak jantungnya semakin cepat. Selama ini, dia berpikir bahwa kelemahan terbesar dari tim ini adalah kurangnya master jiwa tipe tambahan.
Tanpa master jiwa tipe tambahan, tim tidak akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kekuatan keseluruhannya secara eksplosif selama pertandingan. Dan dia tidak pernah menyangka bahwa master jiwa tipe makanan super berbakat seperti Hichaito akan disembunyikan di depan mata. Bagaimana dia bisa tetap tenang setelah wahyu seperti itu? Penjelasan Wang Yan sebelumnya hanya menyebutkan beberapa keuntungan memiliki master jiwa tipe makanan. Meskipun master jiwa tipe tambahan dapat memperkuat kemampuan ke tingkat yang lebih besar, penguatan tersebut tidak akan bertahan terlalu lama. Untuk pertarungan tim yang berkepanjangan, master jiwa tipe makanan pasti akan lebih berguna daripada tipe tambahan. Terlepas dari keuntungan jangka pendek dari master jiwa tipe tambahan, di antara master jiwa alat, keduanya memiliki kelebihan masing-masing. Ayah ini punya cerutu besar. Ayah ini punya cerutu panjang. Ayah ini punya cerutu tipis. Di tengah wajah semua orang yang berkedut hebat, Hichaito mengaktifkan ketiga keterampilan jiwanya, menyebabkan 3 cerutu segera muncul di tangannya. Bentuk dan warnanya sama dengan cerutu pertama. Namun, semuanya berbeda ukurannya. Baiklah, kata Hichaito dengan patuh, cerutu besarku, tidak, keterampilan jiwaku yang kedua, disebut cerutu besar yang memperkuat kekuatan. Saya belum banyak menggunakannya, jadi saya tidak tahu seberapa besar hal itu dapat meningkatkan kekuatan seseorang, kalian bebas untuk mengujinya. Adapun keterampilan jiwa ketiga saya, itu disebut cerutu panjang penguat pertahanan, dan merupakan keterampilan jiwa 1000 tahun. Mengingat levelnya, menurutku itu lebih efektif daripada skill jiwa pertama dan keduaku. Terakhir, skill jiwa terakhirku disebut cerutu tipis penguat kekuatan jiwa. Itu tidak ada gunanya bagiku, jadi aku belum menggunakannya. Wang Yan dengan paksa menelan seteguk air liur dan menatap Hichaito dengan mata terbelalak. Dengan kata lain, keempat cerutu Anda dapat memperkuat kekuatan spiritual, kekuatan, pertahanan, dan kekuatan jiwa. Surga! Fan Yu, bajingan itu! Dia benar-benar membiarkan master jiwa tipe makanan jenius sepertimu menjadi insinyur jiwa. Aku benar-benar ingin menghajarnya sekarang. Kamu tidak diperbolehkan mengutuk guruku, balas Hichaito dengan marah. Tempat Fan Yu di hatinya mirip dengan tempat seorang ayah, meskipun keterus-terangannya menutupi sebagian besar hal yang tersembunyi di lubuk hatinya yang paling dalam, tidak ada yang bisa menggantikan rasa hormatnya terhadap Fan Yu. Tanpa dia mungkin sudah lama mati di tangan para penyerangnya. Maaf, aku terlalu bersemangat, Wang Yan buru-buru berkata, namun, mau tak mau aku menjadi sedikit bersemangat dengan kemampuan jiwamu. Ayolah, jangan bicarakan ini dulu. Saya memerintahkan Anda untuk membuat 10 dari masing-masing cerutu Anda sekarang, sebagai percobaan. Guru Wang, bisakah saya tidak ikut? Bei bertanya dengan getir. Tidak mungkin, Wang Yan menjawab dengan tegas, kalian masing-masing harus mencobanya. Jika Anda memiliki keterampilan jiwa Chaito yang mendukung Anda, kekuatan komprehensif Anda akan meningkat setidaknya 10%. Selanjutnya, meskipun cerutunya tidak bisa digunakan secara bersamaan, namun Anda semua bisa memilihnya sesuai dengan spesialisasi Anda. Dikombinasikan dengan fakta bahwa cerutu ini dapat digunakan selama 2 hari, itu akan menjadi peralatan penting bagi kalian di medan perang. Keuntungan yang didapat dari mendapat dukungan dari master jiwa tipe makanan dengan cepat terungkap. Jika Hichaito baru saja menjadi master jiwa tipe tambahan, dia pasti tidak akan bisa menggunakan keterampilan jiwanya 10 kali berturut-turut seperti sekarang. Namun, Hichaito mampu melakukannya untuk semua keterampilan jiwanya dengan mudah. Meja ruang konferensi dengan cepat dipenuhi tumpukan cerutu. Ada yang tebal, tipis, besar, dan panjang. Sungguh, semua yang mereka perlukan ada di sana. Susanshi tersenyum nakal pada Bei. Ayo saudara, tidak perlu sopan. Sebenarnya rasanya cukup enak. Anggap saja kita menikmati berkah kita bersama. Semuanya, mari kita nikmati cerutu Chaito bersama-sama. Tidak ada yang akan mengira kamu bisu jika kamu tidak tutup mulut. Jiang Nanan tiba-tiba menjadi marah saat dia melihat ke arah meja yang penuh dengan cerutu di depannya. Wajah menawannya menjadi agak pucat. Baru pada saat itulah Susanshi menyadari bahwa kata-katanya agak terlalu kasar. Dia langsung tutup mulut karena rasa malu yang dia rasakan.
Meski begitu, Wang Yan bahkan tidak menyadari kebencian di wajah Jiang Nanan. Dia segera menyalakan salah satu cerutu kental yang merangsang roh, lalu menaruhnya di mulutnya dan menghirupnya dalam-dalam. Ketiga murid dari halaman dalam jelas jauh lebih tahan terhadap mantra jiwa Hicaito, bahkan Ma Xiao Tao menyalakan cerutu dan menghirupnya tanpa terlalu memikirkannya. Oleh karena itu, anggota tim persiapan lainnya tidak punya pilihan selain dengan enggan menyalakan cerutu mereka sendiri. Huo Yuhao memegang cerutu tebal di mulutnya, yang secara pribadi dibantu oleh Hicaito untuk menyalakannya. Namun, matanya menunjukkan kilatan yang agak kurang ajar saat dia melakukannya. Ketika Huo Yuhao akhirnya menghirup, rasa asap yang menyengat menyebabkan tenggorokannya langsung mengering. Dia tanpa sadar mulai batuk, dan dia merasa seolah-olah seluruh lubangnya langsung dipenuhi bau asap yang pekat. Meski begitu, rasanya tidak terlalu buruk. Tepat pada saat itu, Huo Yuhao tiba-tiba merasakan lautan spiritualnya sedikit bergetar. Segera setelah itu, rasa relaksasi yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuhnya. Ketika itu terjadi, mata rohnya menyala tanpa sadar. Perasaan ini sungguh menyenangkan. Yang membuatnya heran, Huo Yuhao menemukan bahwa kekuatan spiritualnya tidak hanya diperkuat sebesar 10%. Saat ini, kekuatan rohaninya setidaknya 15% lebih kuat dari biasanya. Sial, santai sekali. Perasaan apa ini? Skydream Icheworm tampaknya segera terbangun dari tidurnya. Pada saat itu, Huo Yuhao tanpa sadar menghirup isapan cerutu lagi. Skydream Icheworm menjadi tergila-gila dengan perasaan itu. Wah, nyaman sekali. Rasanya semua pori-pori di tubuhku terbuka. Ini terasa luar biasa. Keterampilan jiwa macam apa ini? Suara dingin permaisuri es segera menyerangnya. Apakah serangga besar sepertimu memiliki pori-pori? Ichi, bukankah menurutmu perasaan ini juga sangat nyaman? Skydream Icheworm bertanya, tergila-gila. Sensasi ini mempunyai efek bergizi yang besar pada jiwa kita. Benar-benar tidak ada yang lebih menenangkan. Ini bahkan lebih menenangkan daripada tidur. Permaisuri es mendengus. Selain makan, yang kamu lakukan hanyalah tidur. Apakah Anda tahu cara melakukan apapun selain kedua hal itu? Aku terlalu malas untuk peduli padamu. Namun, Yuhao, hal semacam ini sungguh bermanfaat bagi Anda. Saya menyarankan agar Anda menggunakannya sesering mungkin dalam jangka waktu yang lama. Itu akan membantu meningkatkan tingkat kendalimu terhadap kekuatan spiritualmu. Fakta membuktikan bahwa cerutu Hicaito memiliki efek yang jauh lebih baik daripada yang dia katakan sebelumnya. Huo Yuhao merasakan peningkatan besar dalam kekuatan-kekuatan spiritualnya. Di sisi lain ruangan, ketika Susanshi mencoba cerutu panjang yang memperkuat pertahanan, dia melompat dengan penuh semangat, dan segera memberitahu semua orang bahwa tubuhnya terasa sekeras batu. Dia merasa kemampuan pertahanannya setidaknya meningkat 15 hingga 20%. Setelah pengujian terus-menerus oleh semua orang yang hadir, mereka menemukan bahwa cerutu yang sama sebenarnya memiliki efek yang berbeda berdasarkan orang yang menggunakannya. Misalnya, cerutu tebal, yang akan memperkuat kekuatan spiritual seseorang, paling cocok untuk Huo Yuhao yang bertipe spiritual, sedangkan cerutu panjang, yang akan memperkuat pertahanan seseorang, paling cocok untuk Susanshi. Di sisi lain, cerutu besar paling cocok untuk BIBI, karena dapat memperkuat kekuatan seseorang. Sebaliknya, cerutu keempat, yang meningkatkan kekuatan jiwa seseorang, ternyata cocok untuk semua orang. Ketika mereka menggunakannya, kekuatan jiwa yang dibutuhkan mereka untuk mengaktifkan keterampilan jiwa mereka sebenarnya berkurang. Ini setara dengan total kekuatan jiwa mereka yang ditingkatkan dengan jumlah yang sama. Ketika mereka menyadari betapa efektifnya cerutu Hicaito, mereka perlahan-lahan menjadi mati rasa terhadap mantra jiwa memalukan yang harus dia ucapkan. Bagaimanapun, keterampilan jiwanya bertahan selama 2 hari, sehingga mereka tidak perlu mendengarkan mantranya ketika dia menggunakan sebagian besar mantranya. Namun, meski terbukti khasiatnya, masih ada beberapa orang yang masih enggan menggunakan cerutunya. Orang yang paling menentangnya bukanlah Jiang Nanan atau Xiao Xiao, yang perempuan, tapi sebenarnya Wang Dong. Tidak peduli apapun, Wang Dong sama sekali menolak untuk menguji efek cerutu Hicaito.
Huo Yuhao mencoba membujuknya untuk waktu yang sangat lama, tapi dia tidak mau mengalah apapun yang terjadi. Meskipun Xiao Xiao dan Jiang Nanan tidak mau, mereka tetap menerima satu set cerutu. Tak berdaya, Huo Yuhao hanya bisa menyimpan satu set cerutu tambahan sebagai cadangan. Wang Yan menatap Wang Dong yang tabah dengan ekspresi agak tak berdaya di wajahnya. Tidak apa-apa jika kamu tidak mau mencobanya. Namun, saya menyarankan agar Anda tetap menyimpan satu set untuk berjaga-jaga. Wang Dong menggelengkan kepalanya dengan paksa. Tidak. Wang Yan mengerutkan alisnya, tapi hanya berkata, baiklah kalau begitu. Sekarang, mari kita buat beberapa rencana untuk turnamen round robin mendatang. Sebelumnya, saya telah mengatakan bahwa akan ada 3 jenis pertarungan selama bagian turnamen round robin. Mengingat tingkat kekuatan yang kami tunjukkan pada putaran pertama, tidak ada keraguan bahwa grup kami hanya akan berisi 8 tim. Setidaknya dari sudut pandang tim lain, mereka hanya akan berjuang untuk mendapatkan tempat kualifikasi di turnamen tersebut. Bagi mereka, kami dijamin lolos. Kita bisa menggunakan pola pikir mereka untuk melawan mereka agar taktik kita lebih fleksibel. Total ada 67 tim yang mengikuti turnamen round robin, yang akan dibagi menjadi total 8 grup. Dari jumlah tersebut, 3 grup akan diikuti 9 tim peserta, sedangkan 5 grup sisanya akan diisi 8 tim. Dengan kata lain, kami harus memainkan 7 pertandingan di grup kami. Jika kita memenangkan pertandingan, kita akan mendapat 2 poin, jika kita kalah, kita tidak akan mendapat poin, dan jika kita seri, masing-masing tim akan mendapat 1 poin. 4 grup akan bertanding setiap hari, sehingga siklus pertandingan akan diselesaikan setiap 2 hari. Setelah 7 siklus dan sisa pertandingan dari grup dengan 9 tim selesai, maka babak round robin akan dilakukan. Saya rasa bagian turnamen round robin akan berlangsung selama 15 hingga 16 hari. Lin Luochen akan pulih pada siklus keempat atau lebih, dan jika pemulihan mereka berjalan lancar, Ma Xiao Tao dan Dai Yue Heng akan pulih sekitar siklus ke-6. Ketika itu terjadi, kekuatan kami akan meningkat secara dramatis. Kita akan tahu di grup mana kita ditempatkan, dan siapa lawan kita, besok pagi. Dengan reputasi kami, kemungkinan besar kami juga akan menjadi yang pertama di turnamen round robin. Hal terpenting yang harus kalian lakukan adalah memastikan Yuhao tidak bergerak. Ketika dia melihat keheranan hadir di mata semua orang, Wang Yan melanjutkan, selama ronde pertama, Yuhao dan Wang Dong mengungkapkan budidaya di peringkat kaisar jiwa. Yuhao bahkan menggunakan keterampilan imitasinya untuk memberi mereka cincin jiwa 600.000 tahun. Itu sungguh luar biasa, dan para master jiwa biasa akan segera dapat mengatakan bahwa ini tidak mungkin. Namun, kami adalah Akademi Shrek. Beberapa akademi lain yang tidak memahami kami dengan baik akan salah paham. Paling tidak, mereka akan berpikir, bagaimana jika para pemuda dari Shrek itu benar-benar memiliki cincin jiwa 600.000 tahun? Lalu apa yang akan kita lakukan? Dengan cara ini, selama Yuhao dan Wang Dong tidak melakukan gerakan apapun selama turnamen round robin, mereka tidak akan terekspos, dan ketakutan di hati mereka akan tetap ada. Ini akan sangat bermanfaat dalam pertarungan kita secara keseluruhan. Sesuai dengan kultivasi kalian dan pemahaman yang saya miliki terhadap kalian masing-masing, saya telah membagi kalian menjadi beberapa kelompok sederhana. Tidak perlu menyebutkan pertarungan tim, Yuhao hanya akan memerintahkanmu dengan deteksi spiritualnya. Jika kita menggambar pertarungan eliminasi 1v1, Anda akan memulai dengan naik berdasarkan usia Anda, dari yang tertua hingga yang termuda. Pertarungan eliminasi 1v1 tidak hanya dilakukan oleh satu orang. Sebaliknya, yang kalah akan mundur, sedangkan yang menang akan terus berjuang. Ini berlangsung sampai ke-7 anggota tim dikalahkan sepenuhnya. Karena itu, Anda harus waspada terhadap insinyur jiwa musuh. Jika kami melakukan pertarungan 1v1, saya akan melakukan sebanyak yang saya bisa untuk membuat susunan pemain terbaik berdasarkan kemampuan mereka. Kalian semua hanya perlu melakukan yang terbaik. Mode pertarungan terakhir adalah pertarungan 2-2-3. Biasanya, 2 pertandingan 2v2 akan diadakan sebelum pertandingan 3v3. Jika kami memenangkan kedua pertandingan 2v2, kami bahkan tidak perlu bertarung di pertandingan ketiga.
Karena itu, saya untuk sementara menempatkan Bei Bei dan Jiang Nanan di satu tim, dan Susan Shi dan Caito di tim lain untuk dua tim yang akan tersingkir dalam pertandingan 2v2. Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao bekerja sama dengan sangat baik, tapi kita tidak bisa membiarkan mereka keluar dan bertarung. Oleh karena itu, mereka akan menjadi peserta pertandingan 3v3. Susan Shi memasang ekspresi muram di wajahnya saat dia berkata, "Guru Wang, mengapa kamu tidak menempatkan Jiang Nanan dan saya dalam satu tim? Kami berdua saling mengenal dengan baik, jadi kami pasti akan bekerja sama dengan baik sebagai sebuah tim." Mata Jiang Nanan yang berbentuk almond melebar. "Siapa yang mengenalmu? Berhentilah mencoba menghalangimu untuk menjadi akrab denganku." Wang Yan menyela, "Ini adalah kompetisi, bukan tempat bagi kalian berdua untuk saling membisikkan rasa sayang. Alasan aku menempatkan kalian semua bersama-sama seperti yang aku miliki adalah karena kemampuan kalian jauh lebih cocok dengan kemampuan Caito, fokus Anda adalah pada pertahanan, sementara dia menyerang. Adapun Jiang Nanan, kecerdasannya lebih cocok bila dikombinasikan dengan serangan kuat Bei Bei. Jika dia bekerja sama denganmu, aku khawatir dia bahkan tidak akan mampu menunjukkan 30% dari kekuatannya yang sebenarnya." Jiang Nanan, yang biasanya tidak banyak bicara, segera mengangguk tanpa ragu sedikit pun dan berkata, "Guru Wang bijaksana." Ekspresi Susan Shi segera tenggelam, tetapi karena ini ada hubungannya dengan pengaturan mereka dalam kompetisi, dia merasa tidak pantas untuk membicarakan masalah ini. Wang Yan berkata, "Pengaturan dasarnya akan seperti ini. Nah, gaya kompetisi yang paling disukai bagi kami sebenarnya adalah pertarungan 1v1 dan 2-2-3. Di sisi lain, pertarungan tim akan menjadi cara termudah bagi kita untuk mengungkap kekurangan lawan kita. Saya harus menekankan hal ini sekali lagi, selama kompetisi, kalian semua harus memperhatikan alat jiwa lawan, karena pesaing diperbolehkan untuk melakukannya. Memanfaatkan alat jiwa sederhana dalam pertempuran. Yu Hao pasti tidak bisa mengulangi pola serangannya setelah apa yang terjadi di ronde pertama, namun efek jera yang dimiliki tim Anda tetap ada. Terlebih lagi, Yu Hao, kamu juga tidak bisa menahan deteksi spiritualmu saat yang lain berkompetisi. Kami harus melakukan segala daya kami untuk meraih kemenangan dan memastikan bahwa kami menjunjung kejayaan akademi. Jika waktunya tiba, saya akan memimpin kalian di lapangan. Saya harap kalian dapat menjalankan perintah saya saat itu." "Ya." 7 anggota tim dari halaman luar menjawab dengan seragam. Wang Yan akhirnya berdiri dan berkata, "Pastikan untuk istirahat malam ini semuanya, Anda semua perlu memastikan bahwa Anda berada dalam kondisi puncak untuk besok. Tak satu pun dari Anda diizinkan pergi malam ini. Dibubarkan." Setelah Wang Yan selesai berbicara, semua orang berdiri dan meninggalkan ruang konferensi. Saat Huo Yuhao dan Wang Dong berjalan menuju kamar Huo Yuhao bersama untuk berkultivasi, Huo Yuhao tiba-tiba merasakan sesuatu. Tatapannya langsung tertuju pada ujung koridor setelahnya. Seorang anak muda tampan yang tampaknya berusia sekitar 14 atau 15 tahun berdiri di ujung lain koridor, dan saat ini sedang membuat lubang pada Huo Yuhao saat dia menatapnya. Tatapan Huo Yuhao langsung membeku. Dia segera dapat mengetahui, berdasarkan pakaian putih ketat yang dikenakan pihak lain, serta dari arah munculnya orang tersebut, bahwa pihak lain adalah siswa dari Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan. Akademi Teknik. "Kamu dikenal sebagai Huo Yuhao, kan? Ingat nama saya Xiao Hongchen. Aku pasti akan mengalahkanmu." Pemuda tampan itu kemudian mengacungkan jempol ke arah Huo Yuhao. "Anda." Kilatan dingin melintas di mata Wang Dong, tetapi Huo Yuhao segera menghentikannya bergerak dengan meletakkan tangannya dengan kuat di bahu Wang Dong. Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya, lalu mengaitkan ibu jari dan jari tengahnya dan menjentikkan pakaiannya sendiri. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Dari mana datangnya kutu ini? Ini sangat penuh kebencian. Terserahlah, cepat atau lambat aku akan menghancurkannya sampai mati." Setelah selesai, dia membuka pintu kamarnya dan masuk bersama Wang Dong. Suara Huo Yuhao sangat keras, sementara akustik di Grand Imperial Star Hotel juga cukup bagus. Kedua hal ini menyebabkan wajah Xiao Hongchen sedikit berkedut saat dia menyipitkan matanya.
Namun, dia tidak tampak marah. Sebaliknya, ekspresi serius muncul di wajahnya. Kekuatannya bukan satu-satunya alasan dia bisa menjadi komandan baru tim Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon. Dia juga punya otak. "Mengapa kamu menghentikanku?" Wang Dong tiba-tiba bertanya begitu mereka memasuki ruangan. Huo Yuhao dengan paksa tersenyum dan berkata, "Apa yang akan kamu lakukan jika aku tidak menghentikanmu? Apakah Anda berencana menanggung akibatnya?" Saya mengaktifkan deteksi spiritual saya saat saya melihat orang itu, yang sepertinya langsung dia sadari. Terlebih lagi, fluktuasi kekuatan jiwa yang dipancarkan tubuhnya jauh melebihi kita. Berdasarkan fluktuasi kekuatan jiwanya, saya khawatir dia memiliki 5 cincin jiwa. Apa? Wang Dong langsung terkejut. Mustahil. Dia bahkan tidak tampak jauh lebih tua dari kita. Dia seharusnya menjadi anggota cadangan Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon, tapi dia adalah Raja Jiwa. Tidak mungkin dia juga menyamarkan kekuatan jiwanya seperti yang kamu lakukan, kan? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah semudah itu bagi seseorang untuk menutupi fluktuasi kekuatan jiwa seseorang? Bagaimanapun, dia bahkan belum melepaskan jiwa bela dirinya. Wang Dong sedikit mengernyit, dan ekspresi khawatir muncul di mata besar berwarna biru kemerahan. Hanya tim cadangan saja yang seperti itu? Tampaknya Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Syukurlah, kami tidak seharusnya bertemu mereka di turnamen round robin, mengingat fakta bahwa mereka adalah runner-up tahun lalu. Mata Huo Yuhao berbinar. Sebenarnya, hal yang harus lebih kita khawatirkan adalah mereka menjadi lawan kita ketika kita menjadi anggota resmi tim dalam 5 tahun dan bersaing melawan mereka di turnamen Akademi Master Jiwa Continental Elite. Dia adalah Raja Jiwa sekarang, tapi bagaimana dengan 5 tahun lagi, mengingat kecepatan kultivasinya saat ini? Wang Dong dengan marah berseru, tapi kita masih muda. Turnamen ini masih memberi kita jumlah waktu yang sama, balas Huo Yuhao. Ayo, kita harus bekerja lebih keras. Kekuatan kami sebenarnya terletak pada kekuatan Haodong kami. Seperti yang Anda ketahui, kecepatan kultivasi saya kemungkinan besar akan menjadi lebih lambat setelah saya mendapatkan cincin jiwa ketiga, karena keterbatasan jiwa bela diri pamungkas saya. Kemunculan Xiao Hongchen benar-benar membuat mereka merasa terdesak. Keduanya segera duduk di tempat tidur, lalu menempelkan tangan mereka satu sama lain dan mulai mengedarkan Haodong Power mereka. Wang Dong menjadi semakin tidak menderita misofobia terhadap Huo Yuhao karena mereka menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Teknik surga misterius yang hangat terjalin dengan kekuatan jiwa atribut cahaya Wang Dong, lalu dengan cepat berkumpul untuk membentuk kekuatan Haodong yang deras. Setelah itu mulai beredar ke seluruh tubuh mereka. Setelah terobosan Wang Dong ke peringkat 30, Huo Yuhao juga berhasil menembus ke peringkat 27. Saat ini, ketika mereka bergandengan tangan dan mengedarkan kekuatan Haodong untuk memanfaatkan keterampilan jiwa, kekuatan sebenarnya dari serangan mereka dapat dibandingkan dengan kekuatan jiwa leluhur. Ini adalah peningkatan besar-besaran dalam hal fusi jiwa bela diri. Budidaya mereka juga dekat satu sama lain. Semakin tinggi tingkat kultivasi mereka, semakin kuat sirkulasi kekuatan jiwa, dan pada gilirannya, kecepatan kultivasi mereka. Menggunakan kekuatan Haodong mereka untuk berkultivasi setara dengan mereka berkultivasi dengan kecepatan yang sama dengan leluhur jiwa, budidaya mereka berkembang pesat. Huo Yuhao baru saja menembus peringkat 27 sekitar 10 hari yang lalu, namun dia sudah merasa kekuatan jiwanya mendekati tahap tengah peringkat 27. Jika dia melanjutkan dengan kecepatan kultivasi ini, bukan mimpi baginya untuk hancur. Melalui dengan kecepatan 1 peringkat per bulan hingga dia mencapai peringkat 30. Wang Dong tidak tertinggal dalam debu karena kecepatan Huo Yuhao, karena tubuhnya tampaknya mampu mendukung lebih banyak kekuatan jiwa daripada milik Huo Yuhao, yang memiliki jiwa bela diri kembar. Dia tidak merasakan adanya penyumbatan setiap kali dia mengedarkan kekuatan jiwanya, dan dia juga merasa seolah-olah dia semakin kuat setiap hari. Dalam beberapa bulan sejak sekolah dimulai, dia sudah menembus peringkat 32, namun dia sudah terus melaju menuju hambatan peringkat 33.
Dengan bantuan kekuatan Haodong mereka saat ini, ada kemungkinan dia bisa menembus tahap leluhur jiwa dalam waktu 1,5 tahun. Saat ini, Dai Huabin tidak diragukan lagi adalah murid halaman luar tahun kedua dengan kekuatan jiwa terkuat, karena dia saat ini berada di peringkat 37. Namun, Wang Dong mulai merasa semakin yakin bahwa dia bisa melampauinya dalam waktu 2 tahun. Di sisi lain, budidaya Xiao Xiao sedikit lebih lambat dibandingkan mereka. Meski begitu, ini hanya karena dia akan menerobos kemacetan Soul Elder-nya. Setelah babak pertama kompetisi sistem gugur akhirnya berakhir, para penonton yang telah menonton pertandingan di kota Bintang Luo semuanya berada dalam kondisi emosional yang tinggi. Karena itu, akan ada orang yang mengantri hingga larut malam setiap hari selama turnamen. Meskipun Star Luo Plaza memiliki luas permukaan yang sangat luas, masih ada beberapa batasan mengenai berapa banyak orang yang dapat ditampungnya, itu tidak dapat memenuhi kebutuhan massa. Pejabat pemerintah dari Kekaisaran Bintang Luo tentu saja menaikkan biaya masuk untuk mengatur antrian dan memastikan tidak terlalu padat. Karena itu, Kekaisaran memperoleh keuntungan yang sangat besar, oleh karena itu wajar jika Kekaisaran Bintang Luo berkontribusi pada hadiah turnamen. Hal yang sama terjadi setiap tahun, namun imbalannya tidak pernah ditetapkan secara tegas. Karena tidak ada negara yang mau kehilangan muka, mereka selalu memberikan hal-hal yang sangat baik sebagai hadiah. Mengapa peraturan kompetisi menetapkan bahwa siklus pertama harus berupa kompetisi sistem gugur? Selain karena mengurangi jumlah akademi yang berpartisipasi pada pertandingan selanjutnya, hal itu juga untuk membuat kompetisi semakin seru. Turnamen Akademi Master Jiwa Kontinental Elite telah menjadi kompetisi paling penting di seluruh benua, dan dengan demikian diselenggarakan oleh pejabat di setiap negara. Alasan mengapa kompetisi ini begitu populer setiap tahunnya juga karena pertandingan-pertandingan seru ini. Wajar jika berbagai cara dilakukan agar perhelatan akbar yang hanya digelar 5 tahun sekali ini bisa berjalan lebih baik dari sebelumnya. Turnamen sistem gugur membuat seluruh kompetisi menjadi sangat seru. Meskipun panitia turnamen berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah cedera, hampir 200 siswa yang berpartisipasi dalam pertandingan tersebut akan mengalami berbagai tingkat cedera setiap kali terjadi. Bahkan ada puluhan siswa yang meninggal karena luka yang berlebihan. Medan perang berlumuran darah, sehingga secara alami menarik lebih banyak penonton. Tentu saja, ini juga berarti bahwa sekolah manapun yang muridnya meninggal secara tidak terduga juga akan menerima kompensasi yang besar. Namun, babak sistem gugur kini telah berakhir, dan fase kedua, turnamen round robin, adalah fase berikutnya. Meskipun turnamen round robin tidak sekuat pertandingan sistem gugur, turnamen round robin tetap memiliki kelebihan, terutama terletak pada beragamnya peraturan yang dimiliki kompetisi tersebut. Ada 3 cara untuk mengadakan pertandingan, dan siswa mana yang akan bertanding ditentukan melalui undian. Bisa dibilang setiap pertandingan memiliki aspek menariknya masing-masing. Terlebih lagi, setelah siklus eliminasi pertama, tim yang tersisa akan menjadi lebih kuat, sehingga pertandingan akan menjadi lebih seru dan bervariasi. Oleh karena itu, sangat sulit untuk mendapatkan tiket menonton pertandingan ini di Star Luo Plaza, meskipun mampu menampung lebih dari 200.000 orang. Seluruh alun-alun akan penuh sesak setiap hari, sementara mereka yang tidak bisa masuk pada hari itu tidak akan pergi. Mereka akan terus mengantri sampai hari berikutnya, mustahil bagi mereka yang mengantri di hari pertama dan menonton kompetisi untuk juga menontonnya di hari kedua, baik warga sipil, maupun orang kaya dan berkuasa. Hal ini sebenarnya memastikan bahwa setiap orang diperlakukan secara adil. Ketika dihadapkan pada situasi seperti itu, keluarga Kekaisaran Bintang Luo secara alami tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan mereka. Mereka tidak hanya mengerahkan 5.000 tentara untuk menjaga ketertiban di seluruh kota, mereka juga mulai menjual laporan pertandingan resmi meski mengalami kesulitan berurusan dengan begitu banyak orang. Mereka akan merilis laporan pertandingan baru yang akan muncul setiap hari, yang hanya memerlukan beberapa koin tembaga. Juga akan ada laporan terperinci yang dirilis setelah setiap pertandingan, yang berfungsi sebagai bentuk pendapatan lain. Namun, Kekaisaran Bintang Luo tahu bagaimana berperilaku baik. Mereka akan menanggung semua biaya perjalanan dan penginapan untuk akademi yang telah dieliminasi, dan bahkan memberi mereka sejumlah subsidi.
Mereka juga memberikan perawatan medis bagi mereka yang terluka, dan memberikan dukungan keuangan kepada keluarga mereka yang tewas dalam pertandingan tersebut. Selain itu, seluruh akademi yang berpartisipasi mendapat pujian tinggi selama acara tersebut. Cara Kekaisaran Bintang Luo menangani penonton yang meriah dengan cara yang begitu tertib hanya dalam 3 hari setelah turnamen, dapat dikatakan bahwa mereka mendapatkan keuntungan sekaligus meningkatkan reputasi mereka. Hari ini adalah hari keempat turnamen, dan teriakan penonton terus bergema di seluruh Star Luo Plaza sejak dini hari. Hanya ada satu alasan untuk ini, dan itu karena tim yang mewakili Akademi Shrek akhirnya akan tampil di lapangan lagi. Selanjutnya mereka akan tampil di pertandingan pertama. Bahkan Kaisar Kekaisaran Bintang Luo, yang hanya sesekali menghiasi kota dengan kehadirannya untuk menyaksikan, telah menduduki posisi terdepan di kota Kekaisaran pada cahaya pertama, dan saat ini diam-diam menunggu pertandingan dimulai. Agar Kaisar melakukan hal seperti itu, dia memberi banyak perhatian pada Akademi Shrek.